Oke, selamat malam. Ya, malam bro. Malam nih akhirnya kita yang ke berikutnya nih malam lagi. Nah, ini Oke, kita oke. mau lebih ini aja ya, lebih efisien. Jadi kita mulai dari ngomongin berita dulu nih, Oke, siap. jadi biar lebih teratur. Ini ada berita empat saham beken lagi murah, dividen tak perlu diragukan. Sebetulnya empat saham ini Oh, lebih ke saham bank ya. Jadi empat saham big bank, oke. bank besar kemarin itu hari Jumat itu turun Tapi BCA totalnya. masa turun banyak? BCA nggak Ya, turun banyak sih. dan ini dalam satu satu minggu BCA turun 3,74, BRI turun 3,1, BMRI turun 4,62%, terus eh, BBNI ini yang sampai 8,19% nih. Ya, BNI yang paling dalam. Ya, Kalau nah ini BRI sudah dalam dari kemarin. ya dari dari sebelum-sebelumnya ya. Iya. Nah ini gimana nih, ada tanggapan? Jadi tanggapannya paling ini saatnya mulai masuk atau tunggu dulu, dan paling bagus masuk yang mana, salah satu, salah dua, atau empat-empatnya gitu. Oke. Ada yang aku baru dengerin si Bernard ya. Dia Hmm. bilang Indonesia ini konsumsi itu 60% ya. Konsumsi masyarakat itu 60% yang menopang GDP. Hmm. Nah, kalau apa ekonomi gak bagus, apalagi ada PPN naik 12%, itu kan imbasnya kan semua barang ya, nggak cuma satu dua barang, tapi semua barang naik sedikit-sedikit semua gitu ya. Jadi itu pasti menekan daya beli, Hmm. konsumsi. Nah, apalagi di GDP Indonesia itu konsumsi 60% ya, makanya ekonomi pasti tertekan. Itu yang menurut dia salah satu analisa kenapa Big Bang ini turun ya. Masuk akal sih, masuk Hmm. akal. Jadi asing melihat ekonomi Indonesia agak berat tahun 2025. Sudah berat kemarin 2024, tapi kena PPN 12% lagi jadi lebih berat lagi. Kan itu ada isu malah yang tidak naik PPN-nya cuma tiga barang aja. Cuma minyak curah, tepung terigu apa gitu ya. Yang lain semua naik gitu ya. Jadi nggak jadi cuma barang mewah, tapi ternyata semua kecuali tiga barang. Jadi ya ya udah, karena sedikit-sedikit semua, apalagi sudah 2024 memang sudah sulit, tambah sulit lagi 2025. Itu mungkin benar juga alasan kenapa empat bank ini yang merepresentasikan ekonomi Indonesia ini turun banyak gitu. Dan ditambah lagi kemarin masih soal pemutihan ya. Kemudian kapan hari yang kemarin kan kemarin itu kan BRI turun banyak tapi Bank Mandiri enggak. Mm-mm. Yang kali ini semua turun banyak. Ya ternyata mungkin asing udah dapat bocoran kalau PPN itu jadinya semua barang gitu ya, nggak cuma barang Oh. mewah aja. Makanya mereka sudah buang duluan gitu lah. Mm-mm. Itu menurut kayaknya ya begitu. Mm-mm. Cuma BCA nih yang paling menurutku paling turunnya paling sedikit karena ya BCA kan korporasi ya, utang utang Mm-mm. korporasinya bagus. Jadi mungkin yang paling sedikit terpengaruh BCA sih. Jadi Masuk kita masuk masuk mana yang ya? mm, Nah, kalau lihat teknikal ini sudah waktunya double bottom. BBNI, BBRI, Mandiri. Wah, kalau milih yang mana nih yang sulit ini? Ya, cuma yang kalau kalau yang belum double bottom malah BCA malah ya yang ini D. belum. Ini Malah BCA belum. potensi double bottom Mandiri, BRI, BNI. Jadi menurutku kalau memang mau yang high risk itu boleh coba salah satu dari tiga itu. Kalau jebol support ya dilepas dulu karena ini kan nebak double bottom, Mhm. ya kan? Ternyata kalau jebol ya lepas dulu. Kalau mau average down yang paling aman menurutku ya BCA sih. Kalau mau Hmm. average down ya, karena Hmm. BCA ngikut aja turunnya tapi paling kuat bertahan gitu. Ini udah Menurutku loh tembus ya. BRI, ini ya double bottomnya. Ya Tembus memang ya. double bottom kan nggak persis banget ya. Ya Persis. area area seperti itulah, area segitu ya. Atau ini gitu ya. Ya masih double bottom lah hitungannya ini. Masih tepat bottom.
pas semua double bottom ini, BRI, Mandiri, BBNI kompak nih. Double bottom semua. Ya, jadi Oh ya, tuh. jadi Ya, kalau mau tebak tebak double bottom ya empat ini. Nah, tiga ya, sorry, tiga ini. ya. Sama BBNI. Mau pilih yang mana? Tinggal selera. Atau ada mana yang lebih Kalau aku bagus? rekomen sih BCA dan salah satu dari tiga ini. Ya salah satunya yang mana tuh? Yang asetnya paling besar kah? Yang kredit paling besar kah? Atau BNI itu masuk Hmm, ke kredit consumer ya? Nama korporasi ya? BNI lebih retail ya katanya ya gitu. Kalau Mandiri lebih korporasi. Oh, Kalau BRI lebih rakyat kecil gitu ya katanya hmm, gitu. hmm, hmm. Eh, yang mana ya? Ya, aku bilang salah satu dari tiga inilah. Hampir semua potensinya sama, aku pikir ya. Sama lah ya. Kalau Sama aja. trader mah naiknya, yang penting kan naiknya sama. Cuma BRI itu paling paling apa ya, paling besar lah ya. Lah kan laba terbesar nomor satu. Hmm, Kedua dia punya anak perusahaan dua yang bagus-bagus, Agro sama BRIS. Sorry, jadi BRI itu ada Agro. Nah, ada hmm. Agro. Ya, jadi banyak yang suka BRI. Banyak yang suka BRI. Ya mungkin BRI aja lah. Ya, Ya, BCA sama BRI aja lah. itu saham saham kapal induk dua-duanya. Jadi nggak mungkin tenggelam ya. Ya ini lagi tenggelam ini. Cuma Ini, kalau sampai tidak ada harganya sih, kecuali ada skandal besar ya. Jadi kan hmm, hmm, bank negara ini kan resiko korupsi kan besar, bank negara itu terus hmm, terang ya. Makanya KPK-nya kan selalu lagi rajin. Kemarin kemarin Jaksa Agung yang rajin. Nah, siapa tahu nih giliran bank-bank BUMN ini juga mulai diperiksa ya. Ya, siapa hmm, tahu ya, karena mungkin Prabowo ini sekarang sudah agak galak untuk korupsi juga bisa juga kan ya. Dia punya semangat anti korupsinya tinggi. Karena kabarnya begitu sih. Jadi ya jelek dalam waktu pendek, tapi kalau korupsi diberantas jangka waktu dalam waktu panjang juga akan bagus. Ya, Tapi dalam jangka panjang, kata Keynes, kita semua mati. Jadi nggak penting. Nggak ya jangka keburu. panjang di mata 2 tahun gitu kan, jangka pendek ya 2 bulan gitu kan Oh ya. gitu. Hmm, Nggak sampai dua kalau puluh tahun ya. 20 tahun kita udah nggak ada kayaknya. ya nggak usah dipikirin lah. Iya makanya. Itu prinsipnya Lord Keynes tuh itu. Jangka panjang nggak usah dipikirin lah. Kita semua Iya, bakal mati. ya jangka 2 tahun itu pokoknya pemerintahan Prabowo kan 5 tahun ya kan ya. Hmm, Dan 5 tahun ini katanya bagus jangka panjang karena ini korup semangat menggalakkan apa semangat anti korupsinya tinggi gitu ya korupsi. kan kelihatan Pak ya kemarin Hmm, awal-awal itu Jaksa Agung bergerak banyak masif sekarang KPK hmm, mulai bergerak masif ya kan ya hmm, jadi tapi jangka pendek pasti ya itu diobrak-abrik ini ya hmm. kalau ternyata BRI ketahuan banyak NPL-nya ternyata disembunyikan banyak langsung menggelembung tinggi nah bisa aja jebol bottom jebol ini hancur ini ya gitu. Ngomongin soal KPK kemarin yang geledah-geledah BI sama OJK nih efeknya untuk hari Senin gimana nih? Kira-kira jangka pendek aja lah minggu depan lah. Yang kemarin itu kan KPK menggeledah BI di saat rapat pemutusan suku bunga. Ya rapat Nah, Dewan itu Gubernur. sangat tepat sekali waktunya KPK. Lagi rapat pun digeledah ya. Tadi stres kali Gubernur BI-nya nggak sempat intervensi ya. Makanya langsung rupiah jebol banget itu ya. Mungkin gara-gara itu ya. Tapi eh ya so far kalau nggak ada masalah sih pasti naik lah ya. Cuma memang BI ini ladang menurutku ya dia yang bagian nyetak duit ya pengawasannya pasti sulit ya. Jadi kemarin itu market sempat turun sampai -2% itu lebih karena dolarnya ngamuk ke 16.000 lebih Iya, chartnya coba dibandingkan KPK-nya. USD IDR itu. Ya mungkin waktu itu digeledah padahal saat yang penting itu intervensi mungkin ya. Jadi Hmm. nggak sempat intervensi lagi kali ya stres kali ya. Gitu ya. Langsung loss rupiahnya gitu ya. Hmm. Coba lihat chartnya itu USD IDR itu. Nah, Nah itu kan ini. cerot itu kan ke atas kan. Hmm. Nah, ya Hmm. itu pas digeledah itu dia nggak Ini sempat di sini nih. stres. Jebol itu langsung. Ya. Jadi besoknya setelah mereka udah tenang, mereka udah
bisa narik napas lega. Nah, ini baru bisa Ya, intervensi ya. ya, Udah kembali ke, kayaknya begitu ya. tapi tetap di 16.000 lebih ya. Ya, psikologi 16 ribunya ada jebol, masalahnya di situ. Jadi ekonomi Indonesia-nya udah berat ini kena kena rupiah melemah ini. Indonesia kan negara impor ya. Jadi kalau rupiahnya Mm-mm. melemah kan naik semua gitu ya. Udah PPN naik, impornya naik ya kan ya. Ya berat Mm. lah ekonominya agaan. Mm. Awal-awal Q1 nih, perkiraan Q1 2025 berat. Makanya nggak tahu ini ada window dressing nggak ini akhir tahun Mm. ya. Window dressing apa Santa Claus Rally nih? Kita kenal nggak sih dengan Santa Claus Rally? Sebetulnya ada nggak sih di kita nih? Desember kan statistik 80% naik, tapi mungkin kali ini yang 20%. Hmm. Itu sama seperti yang di New York yang dibilang Santa Claus Rally atau gimana tuh? Kita benar-benar ada fenomena Santa Claus Rally itu. Ya window dressing ya kan kan pasti fund manager kan pengen permak laporan keuangan, tapi ya 80% ya kan kalau lagi gini ya, kalau memang ekonomi jelek ya kesempatan bagi mereka untuk alasan jelek kan ada alasannya ya, Indonesia lagi jelek lah gitu Hmm. ya kan, rupiah melemah, lalu BPN 12% itu kan ya, ya mungkin itu ada alasan bagi mereka untuk Hmm. sekali-sekali rapor merah lah gitu. Hmm. Tapi aku coba ngecek ya Santa Claus Rally. Jadi window dressing yang di Desember itu kita tuh sebetulnya tergantung sinciannya loh, tahun baru Imleknya loh. Gimana? Jadi kita tuh sebetulnya lebih, kalau menurutku ya kita lebih ke Barongsai Rally daripada Santa Claus Rally. Karena yang menguasai market ini, menguasai ekonomi kita kan yang dikenal itu yang 9 naga itu ya. Mereka kan semua Imlek-kan ya. Jadi Ya. mereka sebulan sebelum Imlek akan dinaikin. Nah, karena 2 minggu sebelum Imlek, mereka akan buang barang. Karena itu lagi tinggi-tingginya. Karena mereka buat angpau. Nah, kalau kebetulan dia adanya di Imleknya jatuh di Januari, berarti nanti akhir itu di Desember tuh udah mulai naik tuh sampai nanti Januari. Makanya terkesan kita punya Januari efek. Tapi kalau sincanya bulan Februari, itu nggak ada tuh Desember, Januari itu baru mulai rally. Nah, kita nih mungkin akhir-akhir Desember kali baru mulai. Kan orang udah pada libur tuh, jadi udah nggak ada perlawanan. Nah, nggak ada perlawanan, udah dinaikin dulu tuh ke tanggal berapa? Tanggal 30 ya terakhir kita. Terakhir tanggal 31 ya kan Selasa masih Ya 31 kita itu. nggak ada, pokoknya libur cuma tanggal 1 aja ya. Biasanya begitu, libur tanggal 1 Nah, aja. tanggal 30, tanggal 31, udah tuh harga naik tanpa perlawanan kan. Ya gitu sih dulu mah risetnya. Tapi riset iseng-iseng doang. Ya, Terus, tapi harus tebak tuh yang naik yang mana. oh iya, Biasanya tak terduga itu biasanya. Biasanya. iya. Yang Tapi dinaikkan yang tetap tak kembali, terduga. kita tuh nggak kenal ke kenaikan indeks ya. Lebih ke individual stoknya ya. Ya makanya yang berkepentingan untuk naikin yang mana, dia punya barang di situ banyak ya kan ya dinaikin lah Hmm. di situ. Ya. Hmm. Mungkin grupnya Pak PP kali ini. Mungkin lah ya. Oh, Prajogo Pangestu. Ya, mungkin Oh, lah ya. Begitu. wah, kodenya ini sekali tuh. Rahasia sekali tuh PP. Mungkin ya. Disclaimer ya ini ya. Disclaimer. Ya, kita selalu pakai Kemungkinan seperti disclaimer itu. ini. Jadi eh kinerja masa lalu ini bukan 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 apa saran untuk membeli atau menjual ya. Ya, ini feeling ngawur aja ya. Nggak ada Ya, alasan kinerja masa tertentu ya. lalu tidak menggambarkan kinerja di masa depan. Jadi outlook 2025 kurang bagus nih. Eh, Awal-awal ya. Menurutku awal-awal Q1, Q2 kurang bagus. Apalagi kena Bitcoin rally kan. Jadi banyak juga trader-trader muda ini mengalihkan duitnya ke Bitcoin ya. Ke Hmm. kripto. Ke Hmm. kripto ini lagi hype nih awal Q1, Q2 ini. Ya, Hmm. jadi kalau nanti mereka sudah puas di kripto, balik ke saham, ya mungkin ya nanti gitu. Oh ya nanti Q2 ya. Kan kemarin analisisnya kira-kira kita harga akan naik terus sampai sampai Mei atau Juni ya. Ya, sampai ada yang bilang Mei, Juni, ada yang bilang sampai Oktober gitu ya. Iya Ini kan? antara sekitar gitu. Jadi setelah itu money come back home, setelah dibuang di BTC, money come back home ke Indonesia untuk ke saham Indonesia. Semoga begitu. Terus kemarin juga karena ada ketakutan ekonominya kurang bagus di Q1, jadi fund luar udah pada
kabur balik ke rumahnya di Amerika atau di luar. Iya, Jadi apalagi makanya Fed kan ngasih berita tuh menahan penurunan, memperlambat penurunan suku bunga. mm, Jadi mereka ya kembalilah sementara ditaruh di Amerika kan masih 4% lebih tuh. Kan mm, lumayan daripada mm, nggak grow. Ya kan? ya Gitu. 4% dengan resiko lebih kecil dibanding eh, saham gitu kan. Ya itu kan grow pasti ya kan. Kalau Mm, di saham mm, belum pasti, kalau yang di deposito grow pasti ya kan ya. mm, mm, Ya mm, mm. mungkin memang salah satu faktor itu. Atau dua-duanya kan double kan. Jadi saat ini pada flight dulu ke negara asal, terus nanti Q2 baru mulai masuk lagi. Ya, Jadi semoga ya gitu. jadi outlook kita memang Q1 Q2 mesti siap-siap kurang begitu bagus. General ya, tapi pasti adalah Hmm. satu dua saham yang naik itu pasti ada ya. Jadi Hmm. kita harus selektif lah memilihnya. Pakai teknikal aja, aku bilang ya. Chemical tuh. Hubungan Hmm. dengan ini ada nggak sih dengan ekonomi yang jelek itu dengan penurunan daya beli kelas menengah? Soalnya ini ada outlook nih, Indonesia Industry Outlook Conference, surveinya berbicara tentang kelas menengah yang turun kelas. Nah, ini daya beli kelas menengah amblas. Ini sebetulnya nanti akan efeknya ke market yang kurang ke ekonomi yang kurang bagus nggak sih di 2025? Ya pasti ya, karena ekonomi kelas menengah ini kan termasuk porsinya akan cukup besar ya. Tadi Hmm. Indonesia konsumsi itu 60%. Sedangkan 60% GDP. ini kelas menengah juga mungkin juga ya itu 50 berapa persen itu. Kelas menengah kan lumayan besar ya menurutku ya. Ya, ini dalam Lima 3 tahun terakhir 51% bilang, jadi dalam 3 tahun terakhir 49% ini bilangnya menurun daya belinya. rasa 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 banget. Meskipun harga barang nggak naik ya, tapi uang kita rasanya pemasukan tuh loh seret. Hmm. Ya, Terasa memang ya. kemarin ada yang cerita ya, bahkan jualan sembako aja sepi ya. Iya, sembako katanya sepi, padahal sembako, tapi malah fashion skincare tuh malah malah bagus masih ya. Oh iya, ini juga ada nih. Apa sih yang dipangkas? Nah, ini kebutuhan-kebutuhan kelas menengah nih, kira-kira nih. Hmm. Dan ternyata di sini yang ternyata kuantitasnya paling besar adalah skincare. Jadi Skincare premium malah. Ini yang 4 juta sebotol nih, botol kecil. Kelas menengah belinya skincare yang 4 jutaan loh. Dan mereka masuk sebetulnya di sini udah ada nih yang perawatan, mereka juga ada perawatan kecantikan, spa salon, facial, terus juga mereka ada yang skincare yang standar gitu. Nanti ada di bagian bawah. loh, yang Jadi atas tuh prioritas yang dipangkas kan ya. ya, prioritas yang Yang dipangkas atas paling yang besar. dipangkas, yang Hmm. bawah tidak dipangkas gitu ya. Yang ini paling kecil dipangkasnya, urgennya Heeh. tidak terlalu, yang ini tidak terlalu urgent Iya, barang-barangnya. jadi yang atas yang dipangkas dulu Ya, beli yang di atas yang dipangkas premium ya. skincare, sekarang nggak beli premium lagi ya. Mm-mm. Mungkin mereknya turun gitu ya. Mm-mm. Kalau saya baca gitu. Gitu. Ya memang, cuma ini cuma menunjukkan dari sisi yang berbeda bahwa weh, ini mereka mainannya skincare kelas atas ini. Dulu ya, Hmm. dulu ya mereka Makanya bikin cantik lah ya. ya, karena cantik itu penting. Kalau bening, nah ini bahkan skincare itu mengalahkan punya kendaraan dan rumah. Jadi ini Hmm. pembeli kendaraan ditunda, beli rumah ditunda. Jadi mungkin dulu kebanyakan beli skincare, jadi kendaraan nggak usah dulu, rumah juga nggak usah dulu. Toh kalau kendaraan kan ada ride sharing ya, Gojek, Grab, rumah, mungkin banyak kos-kosan atau ngontrak. Mungkin biasanya dulu kan 5 tahun sekali ganti mobil. Sekarang udahlah lagi sulit masanya nggak ganti Mm, mobil dulu gitu. mm, Mungkin nih ya. Kalau mm. renovasi rumah dulu biasanya 5 tahun sekali renovasi rumah. Sekarang udahlah ditunda dulu renovasinya. Mungkin begitu ya karena masa sulit ya. Ya, ya, Tapi ya. kalau kalau skincare ya mau nggak mau ya tiap hari pakai ya Iya, gitu ya. Cuma mungkin mereknya lebih turun lagi gitu ya. Gitu. iya. Tapi Tapi yang tadi intinya ada ekonominya agak sulit memang yang ekonominya. sulit, Hmm. kecuali untuk skincare, sih dibela-belain. Cuma turun, turun, ganti merek aja. Ganti merek ya lebih lebih murah ya. Makanya merek-merek yang kayak toko-toko yang
premium kayak misalnya Ace Hardware atau apa ya, Sogo gitu ya, mungkin yang akan terimbas dikit ya, menurutku Hmm. ya. Tadi juga ada yang sempat cerita tuh, kenapa sih kelas menengah itu, bahkan itu bukan cuma kelas menengah loh, yang kelas menengah bawahnya itu juga pakainya skincare yang premium. Mereka menunda beli kendaraan atau punya kendaraan, mereka juga menunda punya rumah, tapi lebih memilih untuk pakai skincare yang premium. Kenapa gitu? Karena kalau mereka punya pakai skincare premium, mereka berharap mukanya lebih bening, kulitnya lebih putih. Nanti kendaraan sama rumah tuh otomatis dapat gitu. Jadi kali aja mereka narik orang dari kelas yang kelas atas, mereka suka kawinin, dapat otomatis kendaraan dan rumah. Dan Gitu ya. berikutnya skincare-nya nggak perlu beli lagi kan, pasti dibeliin. Oh ya ya ya. Ada Kendaraan aja yang rumahnya ngomong ikut begitu. ya. Hah? Ya 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 ya. Iya. Jadi kalau hubungannya dengan saham ya, soal boykot masih ada survei tentang boykot yang merek itu loh. Itu ternyata pengaruhnya Unilever ya untuk Unilever tuh ternyata pengaruhnya cukup besar. Di sini tadi dikasih lihatnya itu ternyata saingannya banyak ya. Sebentar dicari dulu mana itu. pertama saingannya banyak ya, karena dengan Ya, adanya toko online itu merek-merek alternatif tuh mudah sekali ya, terdistribusi, ya ya kan? betul. Terus Nah kena ini, boykot lagi kan, kena double pukulan, ya kan kayak mm-mm. gitu. Tapi untuk merek-merek tertentu malah jadi peningkatan gitu kan. Nih, Oh iya, untuk yang otomatis kan. Dulu dulu ke Starbucks, sekarang ke Fore, ya, Espresso nah ini itu kan. ya Iya. ini contoh yang dampak boykot. Sekarang tuh Solaria dapat yang paling besar, terus Kopi Kenangan juga dapat pangsa pasarnya yang meningkat. Fashion juga yang tadinya mereka pakai apa nih? Oh ini Nike, ada Adidas gitu ya ya. Nike Adidas. Nah, sekarang mereka pakai fashion lokal. Nah, Eksekutif Hammer dan Spek Wakai ini ternyata juga dapat peningkatan yang cukup besar. Nah ini yang hubungannya sama Unilever nih. Coba lihat saingannya ternyata banyak ya saingan mereknya ya. Brand sampo mereka kembali jadinya masuk ke Wardah. Wardah nih hebat juga nih. Mereka dari brandingnya sama marketingnya nih. Terus Mustika ya Ratu mereka kembali dan ini juga Sari Ayu. Wardah itu kan positioningnya Ya apa positioningnya. syariah ya, Ya 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 halal gitu ya. Ya, ya ya ini ya. pasar halal memang meningkat banyak besar. Hmm. Ya. Bagus, Ini mereka pasar. pinter positioningnya. Terus ini ada skincare. Nah ini skincare pengganti nih. Kembali ke Wardah. Wardah ini belum TBK ya? Belum belum. Belum. Terus Marina, Sari Ayu. Ini Iya Wardah lagi nih untuk kosmetik, iya body care, hebat ya. skincare. Ini Wardah nih. Oh ini ada masih tunggu sebentar ini masih ada air mineral. Mereka Aqua jadi mungkin pangsa pasarnya tergerus ya. Oh iya ya Mereka Aqua. balik ke Cleo sama Le Mineral. Ini Cleo nih kemarin naik banyak nih. Oh iya, Sampleo termasuk kuat ya. Iya. Sampleo ya. Dia tumbuh terus loh. Iya, kuat. Ini Avianya dia. yang turun, Cleo-nya Hmm? naik. Hebat. Avia yang turun. Avianya, Induknya Avia Cleo Cat. kan Avia. Heeh. Ya, ya. Karena orang lebih butuh minum daripada butuh cat ya tadi ya, penundaan renovasi ya. Iya, Ya ya. iya, iya, masuk, Ya, ya. masuk. Bahkan sebelumnya udah cup and handle nih. Ini Iya, Cup and cup, Handle tuh. ini Nah, handle. iya, Udah makanya dia break acir. ya. Iya. Oh, hebat tuh. Tinggal kalau turun masuk gitu kan. Ini tertarik nggak nih, Cleo nih? Apa tetap Cup di and Handle tuh kalau Paiva? jebol, terus dia balik turun, bukannya harus buang malah. Enggak ya. Kan tuh Eh, support di situ, support di 1390 itu. ya kan baru masuk di sini nih. Iya. Nih kalau terakhir kan masuk di sini. Di sini Nah, mereka udah buang, kalau yang nggak tahan nih mereka buang barang di sini nih. Ini kerjaan market maker nih. Ngajak hmm. biar mereka buang barang. Ditahan, ini kalau yang 1 mingguan nih. Kalau yang 1 mingguan, enggak wi, kalau yang 1 mingguan. Ini Yang 4 empat jam. jaman nih. Iya. Nah, Jadi ini malah baru, bahkan belum bikin handle kalau yang mingguan. 1 harian itu baru, ini ujungnya nih. Ini sisi atas cupnya. Di sini mereka yang breakout pertama
yang break pertama nih masuk, digocek dikit, berani nggak tahan? Yang nggak tahan udah pada buang barang di sini. Yang tahan lanjut. Loh, kalau misalnya masuk sekarang tuh satu Mm-mm. empat tiga lima, kalau dibawa turun lagi satu jebol 1390, bukan waktunya buang. Iya, mereka akan buang lagi. Tapi kalau yang trader yang profesional, mereka akan tunggu jebolnya setelah jebol ke sini lagi nih. Jadi mereka ini akan berharap ada pullback, back sampai ke batas inilah, batas ini nih, batas si merah ini nih, batas candle merah ini nih. Hmm. Kalau mereka dijebol bawahnya, sini dijebol, dah mereka buang dulu sebagian, takutnya lanjut. Hmm. Tapi kalau berdasarkan teori cup handle yang klasik, ini sih udah udah breakout, jadi nggak potensinya ke turun jauh itu udah nggak ada lagi. Karena ini Ya, loh, ini karena harusnya udah dua, tidak turun jauh lagi. Tapi kalau udah ternyata turun jauh ya harus cut loss gitu harus ya. cut loss, iya. Hmm, ya, Karena mereka tuh udah breakout ini udah dua candle nih, dan di harusnya weekly-nya kuat ya. belum, weekly-nya belum. Jadi bener nanti kemungkinan ada pullback dulu, pullback sampai mana? Teorinya sampai sepertiga atau 2/3 malah kalau kacau banget. Jadi kalau marketnya mendukung, mereka akan pullback sampai sini. Jauh, wi. 1295, wi. Ya, Hmm. 1300. Kalau dilihat di hariannya ya benar. Mereka ditembusin sampai bawah sini nih. Oh. Jeleknya tuh ya mereka tembusin sampai bawah sini, sampai trader yang retail teriak-teriak, baru lanjut. Baru Hmm. lanjut naik. Oh, Soalnya weekly-nya belum buat handle ya, karena soalnya ya. weekly-nya belum Oh, bikin handle. oke, Ya, oke. jadi ada kemungkinan siap-siap sampai ke bawah. Oke. Ya, Kayak Adaro tuh ternyata ada dividen tambahan ya. iya, Jadi mungkin mungkin bandarnya merasa ini harus ditahan harganya lah. Harga segini udah tak harus ditahan, jadi nggak pengen turun lebih lanjut. Kayaknya begitu. Makanya dikeluarin dividen tambahan lagi untuk ngerem lah penurunan. Ya, kayaknya Adaro sih harganya sudah bottom kemarin itu kayaknya gitu. tapi nanti habis ex-date-nya gimana? Habis Kan dividen bukan harga turun. dividen 4%, ya kan? Mm-mm, Ex-date ya paling turun 4%. Cuma dengan adanya dividen ini kan koreksi ke 4%. Ya, mm-mm, jadi kayaknya ya anu apa feelingku lah ya. Bandarnya mm-mm. ngerasa kemarin pas turun pertama kali itu sudah sampai tadi kemarin turun sampai berapa itu Adaro itu? Adaro itu kan habis dividen besar kan turun sampai 2050 an ya. Nah, itu kayaknya 2050 itu batas bottomnya itu. Ya, ya, Dua ini, 2050 itu batas bottomnya. mm, Kayaknya ya, begitu. di sini kan, ini daily-nya. Nih, ini kan. Ya, itu lebih jelas. Mm. Ini kan turun dua kali. Dia Ya. mulai naik, ini dia mulai turun lagi, langsung dikasih manuver dividen. Hmm. Saya berharap bahwa dia bergerak up, lanjut, gitu. Ya nahan kan, kena berita Ya, dividen kan nahan tuh, ya kan. ya, Jadi nggak turun banyak lah. Jadi ya, betul turun banyak pun kayaknya ya 2000 tuh udah batasnya lah ya. ya. 2000, Oke. 2050 tuh batasnya. Ini berarti dia akan ngikutin batas ini, double bottomnya kalau dia turun batasnya di sini gitu kan. Mm-mm. Jadi kembali lanjut ke, Cleo, tadi kan Cleo, bahas Cleo ya. oh itu ya, ini masih ini ya, situ Ya, ya masih merek. Kalau kapal api nggak ada sahamnya ya. belum kayaknya, belum IPO. Terus snack, nah ini snack ada kenaikan dari Indofood. Terus untuk produk bayi, ini ada beberapa yang punya brand lokal yang udah TBK juga nih. Ya, Kino, Ya, terus no. Indofood, ICBP ya. Mm. Nah, ngomongin ini berarti Unilever itu benar-benar tergerus banget ya. Dari sisi snack, sabun, sampo, produk-produk buat personalnya itu benar-benar kena banget ya. Iya, ya sudah kena saingannya, kena kena Mm-mm. kena apa?
boykot lagi gitu ya. Mm-mm. Tanpa boykot pun sudah kena gitu loh. Ya. Tanpa boykot pun sebenarnya udah kena gitu. Kena Mm. boykot lagi kan. Makanya sampai akhirnya nyerah dah, es krimnya dijual ya. Mm-mm. Es krimnya Walls ya dijual. Ya, Magnum. Magnum atau Wallsnya? Wallsnya harusnya semua es Magnum, krimnya. Magnum Indonesia nggak tahu. Kemungkinan semua semua ininya es Iya, krimnya sih. semua es krimnya Walls Mm. dan sebagainya. Jadi outlook-nya kurang bagus untuk Unilever. Kan dapat duit banyak tuh, jualnya premium ya, Unilever Mm-mm. ya. Jual Mm-mm. Wallsnya kan harga premium. Jadi dia, Mm. tapi ya technical jelek tuh. Masih rebound sebentar, turun lagi, rebound sebentar, turun lagi ya. Tunggu mendatar lah ya, tunggu sideways Unilever ini. Ya, Mm-mm. sudah Ya. hancur-hancur ini dah. Yang nahan-nahan ini sudah pasrah. Ya Wah, pengalaman ini dari Unilever, kita ini jangan jangan apa ya. Memang waktunya cut loss ya cut loss, harusnya begitu ya. Karena gitu ya. eh, tren itu udah kalau sudah menurun, sudah nggak ada ampun dah gitu ya, nggak ada ampun. Mm. Pikiran sudah turun lagi, turun lagi gitu ya. Jadi memang kalau memang sudah waktunya cut loss, menurutku ya harus cut loss. Ini balik ke 4.000 ini kecil sekali nih Unilever. Tidak. Hmm. Jadi tipsnya itu ya. Kalau emang udah waktunya cut loss ya udahlah cut loss daripada kita keseret-seret ya. Iya, iya. Jadi kan dunia saham ini lain kayak kayak ibaratnya salah kita beli properti tuh, salah ternyata propertinya bermasalah gitu loh ya. Mhm. Lah ya Mhm. mumpung ada yang mau beli ya dijual aja gitu ya. Kalau Mhm. properti bermasalah mungkin gak ada yang mau beli gitu ya. Justru enaknya di saham, ternyata ada bermasalah ya dijual aja dulu. Kita kan salah salah tebak lah ya, salah analisa gitu loh. Jadi kalau soal soal eh, itu bisa dibilang masuk ke trading management nggak? Apa portfolio management? Portfolio manajemen mungkin ya. Jadi Portfolio kalau udah manajemen. salah buang atau kurangin atau buang semua. Ya, kalau kita khawatir salah keputusan ya buang separuh. Salah Mhm. lagi ya buang separuh lagi. Salah lagi Oh, udah oke. buang semua dah Jadi gitu ya. nyicil Dan nyicil ya. lupakan aja ya. Apalagi kan ada ada pendukung fundamentalnya gitu loh. Pertama kan turun karena teknikal aja. Ternyata Mhm. berita fundamentalnya keluar gitu kan ya. Ya udah Mhm. kan kan fundamentalnya memang jelek gitu loh ternyata gitu. Udah tidak terselamatkan. Jadi nggak pakai average down nih. Average down tuh kan buat kalau memang ada kocakan doang ya. Fundamentalnya bagus sampai dikocak-kocak ini kenapa nih? Nah, Hmm. tapi Unilever ini kan tanpa diboykot pun sudah memang ada ada kalah kalah saingan gitu loh ya. Mhm. Sejak COVID itu kita mulai masuk ke dunia distribusi online ya. Distribusi online ini pendukung merek-merek kecil untuk terdistribusi dengan baik itu ya. Hmm. Jadi nilai kekuatan Unilever ini yang di distribusinya ini jadi langsung terdisrupsi ya, Korupsi. terdisrupsi. Nah, itu yang buat buat masalah fundamental di situ menurut saya Hmm. gitu. Hmm. Kemarin turun belum pertama teknikal turun belum ada berita. Ya, Hmm. kalau sudah titik jebol support ya Confirm. Hmm. confirm dijual dulu misalnya. Atau average down nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keluar berita fundamental apalagi gitu loh ya. Ya udah, pengalaman Unilever Sampurna ya kan Hmm. begitu. Ya, Jadi jadi kapan kita memutuskan average down, kapan kita memutuskan cut loss? average down itu menurutku kalau kita belum tahu fundamentalnya. Ada apa ini? Kita bertanya-tanya gitu nih ya. Siapa tahu Hmm. ini cuma sementara. Nah, Hmm. kita kita average down ya. Tapi kalau sudah Hmm. keluar berita fundamental dan kita yakin ini bukan sementara masalahnya, tapi ini ada masalah jangka panjang gitu ya. Ya Hmm. terpaksa lah cut loss. Ya seperti itu. Hmm. Tiba-tiba ternyata tanahnya bermasalah ini ya. Ya, ya, ya. Ternyata sengketa gitu ya. Ya Hmm. susah ada yang mau beli gitu ya kalau tanah sengketa ya Hmm. Hmm. gitu. Untuk kita bersyukurlah di saham nih ada yang mau beli tetap ya di harga berapapun ya kan. Bahkan harga Oke. satu pun Ya ya ada udah, yang pada nunggu ya. Itu bisa nggak sih kalau kita bilang begini, kita average down kalau yang untung aja. Jadi kita nambah untuk yang untung, kita kurangin kalau yang rugi. Itu bisa nggak sih dibilang begitu? average up maksudnya. Iya, jadi misalnya kayak tadi Cleo, kita menggunakan prinsip eh, dollar cost averaging namanya.
Oh, Ya kan kalau turun kan dibilangnya average down, kalau naik kan dibilangnya average up. Tapi kan secara iya. general itu kan dollar cost averaging. Nah, kapan kita memutuskan eh, kita pakai eh, strategi dollar cost averaging itu? Apakah pakai prinsip pokoknya kalau dia untung kita nambah, kalau rugi kita kurangin. Nah, kalau misalnya contoh Cleo nih, dia waktu ini misalnya waktu turun, ya di sini loh waktu kita nambah. Nah, kalau soal Unilever karena dia turun, atau di portfolio kita udah merah rugi-rugi gitulah. Nah, ini jangan jangan pakai average down, udah kurangin aja gitu. Nah, itu gimana? Ada yang bilang begitu tuh. Jadi prinsipnya sederhana aja manajemen portfolio itu sederhana aja. Kalau lu lihat sahamnya untung, lu tambah. Tapi kalau lu lihat sahamnya rugi, nah lu kurangin. Kalau aku sih so far ya, Hmm, saat ini ya, aku hmm, berprinsip kita pertama jangan pegang saham banyak-banyak dulu, supaya kita hmm, nggak kacau hmm. analisanya. Ya, misalnya ya ada yang suka dua, ada yang suka tiga, ada yang suka lima gitu ya, 10 maksimal lah ya. Ya, ya. Jadi Nah, 10. lalu kita lihat technical, ini kocakan bandar atau memang downtrend gitu ya. Hmm, Kita harus hmm, bisa membedakan itu. hmm. Kalau masih Caranya, yakin itu kocakan bandar, ya tergantung kan tiap 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 trader ada trading plan sendiri-sendiri. Ya, hmm, kita harus nyoba. Oh, aku nih kalau kocakan bandar kalau begini, kalau ini sudah memang eh, downtrend begini. Jangan, hmm. yang penting jangan kita mindsetnya karena sudah rugi banyak, udahlah aku jadi investor aja, aku tahan aja. Nah, itu Nah yang itu salah. seperti pasrah gitu loh ya. Nggak Oh, berani cut loss, itu yang salah menurutku. jadi yang Selama benar, kita masih mau belajar, oh aku nih masih nganggap ini masih kocakan bandar, nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. hmm, Ya hmm, siapa tahu waktu dia dinaikkan malah, oh berarti keputusanku memutuskan ini akhirnya jadi bukan kocokan bandar tapi sudah downtrend, itu salah. Ya catat aja. Ya tiap trader kan punya gaya sendiri-sendiri ya. Nggak ada yang hmm, gaya gaya yang paling benar satu usaha nggak ada. Ya tapi hmm, kalau kalau memang kita merasa ini sudah downtrend, ya hmm, harus dilepas gitu. hmm, Yang penting jangan udahlah aku pasrah, aku nggak mau lihat lagi, pokoknya aku tahan hmm, terus. Nah itu hmm, yang pasrah itu yang sudah menurutku kalau bisa jangan di dunia investasi karena investasi ini nggak ada batasnya turunnya gitu ya. hmm, hmm, Turunnya hmm, nggak ada batasnya. Apalagi Unilever ini dulu pernya tinggi, PBV tinggi gitu ya. hmm, Kecuali pernya sudah rendah sekali, PBV-nya sudah rendah sekali, mau turun turun pun kalau asal bukan bodong loh ya, asal hmm, benar-benar hmm, untung dan bagi dividen ya pasti ada batas minimalnya. Nggak mungkin hmm, gak ada harganya kalau dia bagi dividen gitu ya, karena hmm, benar-benar hmm, untung. Kecuali dia untung bohongan, ternyata hmm, hmm. pembukuannya ngawur Fraud apa ya. di Hmm, permak. Nah itu ya ya turun terus, akan turun hmm, terus gitu. Ya ada satu sahamnya itu yang aku lihat dari jsportfolio.id, Julia Julinandar Julianandar apa itu ya, nama apa hmm. di websitenya jsportfolio.id. Dia nemuin saham satu yang cashnya lebih besar daripada market capnya. Oh, iya. Ya, Udah ketahuan nah belum itu barangnya itu? udah. Tapi ya aku nggak rekomend di sini karena itu volumenya kecil ya Hmm, dan apa ya pasti kacau lah ya. Jadi hmm, pasti akan dibanting bandar kalau kalau aku bilang di sini. Nanti kita offline aja. Jadi main aja. itu itu kalau cashnya beneran, nah Hmm, pasti pasti ada batasnya di situ ya. Kecuali hmm, cashnya hmm, dia bodong gitu ya. Tapi dia bilang hmm, cashnya dapat dari penjualan lahan. Nah, hmm, ini clue-nya properti nih, gitu ya. hmm, hmm, Cashnya dapat hmm, penjualan lahan ya. Jadi masuk akal gitu loh ya. hmm, Kecuali ada analisa ke depan, cashnya ini pelan-pelan kebakar untuk operasional dan hmm, hmm, lahannya sudah kecil, nggak ada perkembangan lagi ya bisa turun. Jadi hmm, cash tetap ada, gitu ya. hmm, Gitu. Kayak apa? Kayak BRI. Ya hmm, turun-turun pun dia akan bagi dividen kalau sudah dividen yieldnya sudah 6%, 7%, 8% ya pasti akhirnya mendal, nggak mungkin turun terus gitu ya. ya, ya, ya. Gitu. Ada dua hal yang penting tuh dari penjelasan itu tuh, bahwa kita pilih cut loss atau kita pilih average down, itu kita harus stick dengan trading plan.
Nah, itu satu tuh trading plan. Nanti tolong dibuatkan videonya ya tentang trading trading plan. Ya, ya, ya. Kita bahas Terus yang kedua, sekalian kan. trading jurnal. Setiap trader harus punya jurnal. Nanti juga kita harus bikin videonya tuh tentang jurnal. Jadi kita beli satu saham karena apa, kita beli di harga berapa, alasannya apa, itu. Nanti kalau misalnya ada kesalahan ternyata dia misal turun, kira-kira alasannya karena eh, fundamental atau karena cuma dikocok bandar atau gimana gitu. Dua hal ya, Eh, trading plan sama intinya trading jurnal ya. di saham itu menurutku ya nggak ada yang pintar lah ya. Kita terus belajar ya. Terus Hmm, belajar. Cuma ada satu dua yang jenius tuh ada kayak Andri Hakim gitu ya. Jenius tuh ada. Pak Lo hmm, Keng Hong, Andri Hakim, Warren Buffett gitu ya. hmm, Itu hmm, jenius ada. Tapi sisanya kayak kita ini terus belajar lah. Perlu terus hmm, belajar. hmm. Ya. Jadi makanya Salah, nggak penting, apa-apa belajar lagi. Salah, belajar lagi gitu ya. makanya penting ada trading jurnal. Ya, supaya kita bisa belajar dari kesalahan kita. Ya, nanti tolong ya dibantu itu Ya, bagaimana cara kapan kita bikin bahas trading itu ya? jurnalnya. Iya. Ya. Oke, itu berita cukup kali ya. Tinggal chart analisis. Kita mau masuk ke situ nggak? Chart apa Boleh kita tambah satu maunya? saham lagi yang kita akan kita bahas ya, Ah, gitu. Yang apa tuh? menarik untuk dibeli, ya. Ya, apa tuh? Kemarin katanya Pak Lokeng Hong nambah di GJTL. Terus ini Excel mau merger BRI yang lagi turun eh, turun tapi mau dividen tapi turun gitu. Terus ya biasalah saham berikut yang kita selalu bahas Adaro. Nah ini mau yang mana? Pegas nggak menarik kamu, Pegas? Pegas. Ya. Pegas menarik. Pegas ini sudah arahnya uptrend dong menurutku ya. Ya. Nah ini kita bisa 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 jadi apa contoh pembahasan yang tadi nih. Nih, misalnya ini kan lagi uptrend. Ini pakai mingguan trend. Nah ini kan lagi turun nih. Nah keputusannya kita mau nambah waktu turun atau kita mau buang. Ya itu koreksi atau downtrend itu harus diputuskan oleh Anda, gitu ya. Ya, Menurut Anda ini koreksi atau downtrend, gitu aja. ada Kalau yang pakai moving average, ada yang pakai indikator ini itu. Ada nggak yang ya, sederhana menentukan bahwa itu koreksi atau memang itu downtrend? aku pakai moving average saja. Nah, EMA aja. EMA aja Ini cukup. Hmm. EMA berapa tuh? Aku pakai EMA 90. Waduh, jarang ada tuh. Jarang ada tuh EMA 90. Bisa pakai 20 Nah, sama 200. coba pakai indikator ini. Aku Nih, EMA kamu, 200 sama kamu 50. King 3 EMA trader coba ketik Nah, King spasi 3, ya itu 3 EMA trader. EMA. nih, Nah, itu. Oh, sekarang nih, 4 ya? Ya, boleh 4. lah. Ada, Ntar aku baru dulu, tahu ada buang 4. dulu Apa satu. tadi aku 3? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. King Dua 4 itu aja. EMA. Nggak, buang dulu satu ini nggak bisa. King 4 EMA. Nih, King 4 EMA Trader. Nah, Wang Tang Fan. Oke. nah, selama di garis merah itu ya apa? Tren. Itu gampangnya gitu. Ini ya, garis merah ini. Iya, iya. Jadi selama dia belum tembus ini, turun beli. Turun beli, berarti kita pakai Tembus average. tembus pun juga bisa kita harus coba. Ini tembus cuma tembus sementara atau tembus terus gitu kan ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. kalau kita ya itu keputusan tetap si individual menurutku ya. Mm-mm. Kalau Anda merasa itu tembus sementara ya average Mm-mm. down. Kalau Anda merasa itu tembusnya sudah selesai pestanya ya harus buang gitu. Tapi rule of thumb di atas garis merah. Ya, ya. Ini garis merah EMA berapa? Memang 90 kalau nggak salah itu. Ah, ini di dalam ini. Iya, iya. Memang 90 Ya, tuh biasanya itu. EMA 90. Mm-mm. Oke. Ya sih. Ini downtrend udah lewat. Ini mulai uptrend. Ini apakah ini salah satu alasan kalau Kehong masuk? Oh ya masuk sini. Aku nggak tahu Pak lagi yang masuk sini. Udah lama dia Oh punya iya, bekas kayaknya dia. Udah lama. ada dia, pokoknya beritanya terakhir-terakhir dia borong Pegas Ya dari Pak lagi lima. kalau lain kan Pak lagi kan beli waktu turun biasanya.
Jarang Hmm. beli waktu naik dia ya. Oh iya, tapi dia nambah terus. Jadi memang waktu dia udah naik, dia akan ambil lagi. Oh ya, dia Kalau kalau dia beli, gak lama dia beli naik, ya itu dia ya, berani, dia berani average up dia, ya fresh up dia nih, berani dia average. dia masuk di sini nih. Ini 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 candle yang biasanya tanda bahwa Big Fun lagi masuk. Gimana Ya, penjelasannya? penjelasannya saya masih belum tahu. Tapi Logikanya intinya gimana di logikanya? menit pertama mereka ngambil barang langsung. Oh, Berapapun pembukaan hari. ya pembukaan. Jadi, nah ini. Jadi candle merah besar biasanya tanda ya nggak biasanya sih yang kemarin dikenali sebagai eh, tanda bahwa ada pemain besar masuk. Tuh, Oh, mereka tuh langsung ngambil entah bagaimana cara ngambilnya gitu. Jadi open langsung jadi kayaknya ini udah janjian ya. hmm, Jadi saya oke ada yang mau jual, ini akan mau beli, jadi menit pertama langsung dijalanin gitu. Jadi open, misalnya dia harga beli di bawah sini, ya. udah langsung jadi candle-nya turun begini kan. Atau gimana penjelasan candle ini juga belum tahu nih gimana caranya. Apa dia langsung beli ke atas, kalau beli ke atas kan harga naik ya, candle hijau ya. Eh, jadi waktu pre-opening di atas. Jadi Mm-mm. waktu dia mungkin big fan-nya borong waktu pre-opening. Oke, pre-opening ya. Waktu setelah jalan udah nggak dibeli lagi, makanya langsung turun gitu lah. Ya, dia langsung beli di atas sini nih. Hmm. Salah satu ciri-cirinya itu candlenya tuh lagi nggak ada apa-apa gitu. Ini lagi sideways. Tiba-tiba ada candle merah besar begini, candle merah panjang. Atau bahkan yang Oh, itu lagi lihat dari volumenya sehari sebelumnya volumenya gede itu tutupannya itu. tunggu, Coba keluarin volume. ya di dia, oh nggak dimasukin Hmm. sebelahnya ya. Kemarin ya Ini nih, tutupan di langsung sini nih. diborong banyak. Iya, di sini nih. Di Hmm. situ langsung pembelian. Jadi yang aku udah cek sih ya beberapa tanda-tanda ada pembelian masif itu seperti ini, candle besar itu. Hmm. Hmm. Terus kadang mereka lagi uptrend. Kalau ini kan lagi sideways nih, tiba-tiba ada Ya. transaksi besar begini nih. Kadang lagi uptrend di mana ya, di BMTR atau di mana tuh. Cuma ini doang sih kebetulan ada berita Pak ini nambah, Pak itu nambah ada beberapa. Jadi misalnya kayak pemain besar juga nambah gitu. Terus Ya. aku cek grafiknya, loh kok aneh, grafiknya seperti itu gitu. Selalu merah besar dan nih misalnya ini nih, ini dia kan trennya lagi turun. Ya. Nah, tiba-tiba ada candle merah besar, tadi candle merah yang panjang ini. Hmm. Nah, bukan ujuk-ujuk menyimpulkan bahwa merah besar ini berarti ada yang big fund masuk. Enggak. Karena waktu itu ada dua berita. Jadi yang satu, kalau Keng Ho masuk borong saham ini, saham Pegas. Nah, pas kebetulan lihat candlenya, loh, kok di tanggal yang itu ada merah besar, merah panjang ini. Dan aneh, kenapa lagi sideways tiba-tiba ada eh, candle merah panjang. Terus aku cek lagi di beberapa sahamnya. Nah, ketemunya ini. Bahkan lagi naik. Nah, tiba-tiba, nah ini lagi tren turun nih. Tiba-tiba ada candle merah panjang gini. Terus ada satu lagi, entah Pak Erick Thohir atau eh, siapa gitu yang pemain besar juga. Oh, apa Boy Thohir gitu ya. Sama, Ya. grafiknya tuh begitu. Jadi beritanya keluar, sebelumnya tuh ada candle merah panjang begini. Jadi Hmm. akhirnya ya buat iseng-iseng aja, menurutku ya kalau keluar begini, wah ini ada big fund masuk nih. Hmm. AMSP ada sebelum dia tiba-tiba turun banyak, tapi belum bisa disimpulkan bahwa ini memang mereka benar-benar masuk. Cuma kan ini marketnya kan jelek. Jadi kalau ada Mm-mm. saham yang uptrend pun
menurutku jangan pegang lama-lama lah ya. gitu Untung ya. jual Ya, aja, untung jual aja ya. karena pasarnya memang jelek gitu ya. Jadi Nah, kalau ini ada Wi. satu dua yang naik ya bersyukur lah gitu. Nah, ini Wi. Tiba-tiba, HMSP. ya Oke. ini MSP nih, tiba-tiba ada candle merah panjang lagi sideways, candle merah panjang lagi sideways. Dan lihat efeknya sesudahnya, lihat volumenya. Mereka berarti juga cuma masuk nggak lama-lama kan? Sini volume sih nggak terlalu. Nah, ini volume sebelumnya ya, ada volume kenaikan volume. Kalau dari MA-nya jatuh jauh di atas MA, terus terjadi candle merah panjang. Ini juga sama. Nih, ada pembelian masif di atas rata-rata harian Hmm. di 15 menit pertama tuh, langsung. Bahkan kalau kita ambil yang 1 menitnya tuh, 1 menit. Mana? Tapi Cuma setelah Sampurna ini itu, jelek. Sampurna ini masih ya, downtrend Sampurna. oh ini nggak dapet nih, gratisan. Cuma ya ini, ada efeknya. Nggak tahu, kalau memang ada yang mau iseng-iseng, dicoba. Tapi ini disclaimer ya, Ya, tidak ya, ya. menyarankan. Jadi kalau ketemu yang begini, mungkin ikutan beli, bisa 22% dalam 4 hari. Dia mulai beli dari sini, Oh, tanggal 14 Agustus ya, daerah situ ya ya. ada yang ini, ada spesial di situ. Tapi 31 Juli seperti itu tapi dibanding dulu. Lalu 14 Agustus seperti itu lagi, baru tanggal Ya, 19 baru dia Agustusnya main. naik. Ya, Baru ya, dia main. Jadi di sini masih ya. sideways, banting dikit. Dia masuk lagi, Nah, sideways, banting dikit. ya. Nah, Tapi setelah jangka itu, pendek mereka kan ya. ya jangka pendek. Tuh lihat, habis itu dia jual habis. Nah, ini udah nggak, kalau nggak ikutan, buang. Udahlah. Ya, makanya ini kan Ini pasar nasibnya. ini kan barang downtrend dimainkan, ya kan ya. Ya, Sama mm-mm. aja sekarang sekarang di ISG lagi pasarnya jelek. Kalau Mm. Anda nemu barang yang uptrend ya dimainkan aja tapi jangan banyak lama-lama. Gitu Ya, kan sama aja tapi kan yang gitu. lama-lama. Heeh, Nih, kalau jangan di sini ada lama-lama. masuk lagi nih, tapi dia belum belum keluar nih. Tuh. Oh ya, Mungkin masuk lagi dia. masuk lagi di bulan di 2 Oktober. Tapi habis itu kan fundamental langsung jatuh tuh, langsung kacau karena Hmm. isu cukai rokok bakal naik lagi, terus ada penurunan ya dari Q3-nya ada bukan revenue-nya, profit-nya karena pembayaran cukai itu kan. Ya, apa selama Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan hancur nih industri rokok. Dinaikkan terus cukainya ya. Kemarin kan Nah, berharap ganti presiden, ganti menteri keuangan. Tetap iya, kan. Ya, iya, nasib iya, deh. iya, iya, iya. Ya Nasib waktu deh. ini kan, jadi sebelum Oktober itu kan, Iya, ada ini masih harapan ada kemarin ganti harapan presiden, ganti 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 Menteri Keuangan. menteri keuangan. Ternyata tetap Sampai kan. Ya udah hancur dah gitu. ya begitu 2 Oktober mereka masih berharap, jadi mereka masih beli lagi. Ternyata 20 Oktober, 17 Oktober, 20 Oktober dilantik Menteri Keuangannya masih sama. Iya, Jadi drop. makanya dari sini kan kita kan nebak nih. Oh sudah Mm-mm. apa sudah balik arah gitu ya. Ternyata Mm-mm. nggak jadi. Nah kalau kita nggak jadi, kita harus tega, ya kan? Oh berarti ya Mm-mm. kita tuh tebakan kita salah. Tebakan kita Mm. bahwa mau ganti arah itu salah. Ya udah harus berani cut loss gitu. Kalau kita nggak, kalau kebanyakan apa trader pemula tebakannya salah, mengadem-ademi sendiri, membenarkan diri sendiri. Ya udahlah, aku pegang terus deh. Ini kan perusahaan bagus, ini kan Iya, perusahaan penjualannya bagus, ya kan ya. iya, Aku iya. pegang, aku jadi investor deh, gitu kan ya. Itu yang patut dihindari di situ. Seperti Unilever ya. Masa sih orang nggak mandi lagi gitu kan? Masa orang nggak I- butuh sabun, nggak butuh sampo gitu? Iya, itu dulu seperti Makanya itu. begitu disurvei, buset, saingannya banyak. Nah, Iya, saingannya banyak, ya ternyata tadi jalur distribusinya ya, toko online ya, bisa lebih jalur cepet ya. kelebihannya dia jadi kelebihan dia yang dulu menguasai distribusi itu sudah Mhm. tidak jadi kelebihan dia lagi. Itulah Ya, yang ya, yang ya. jadi masalah di situ. Oke, ini terakhir Pegas jadi bagaimana? Di masa ekonomi jelek, ISG jelek, Pegas salah satunya yang ada harapan. Ya,
belum nemu yang lain sih. Tapi salah satunya ini. Nah, malam ini aku sih rekomendasi Pegas untuk di, dilirik lah ya, dilihat. Nah, Nah, ini nggak ikut, nggak karena Palo Keng Hong ya. enggak, aku murni teknikal ini. Apalagi ada Pak Hmm, Long Hong, berarti kan secara fundamental juga oke gitu ya. hmm, Teknikal oke hmm. gitu aja. Ya ini agak tinggi, memang agak tinggi. Tapi kita kan main jangka pendek yang uptrend ya, gitu. Ya, satu, Jadi dua, portfolio tiga. Anda tuh di separuh aja lah. Paling kalau kalau Anda nggak berani beli yang mahal itu ya, Hmm. jangan semua beli yang murah. Ah, iya, iya. Kalau murah takutnya ya lama geraknya. Kalau kalau sudah uptrend itu kan lebih cepat bisa take profit gitu aja. Iya, iya, iya. Ini masuknya di berapa? Ya sekarang besok Senin mulai average down atau mulai Oke, masuk dan average down, mulai cicil beli ya, aku pikir ya. wis, beli. Ini kalau Mulai dari cicil beli. Elliotnya Gimana Elliotnya? Analisanya? baru satu, ini Baru satu dua. ya. Nah, berikutnya tiga gitu. Nah, Ini di tiga ini. Tiga bisa ke tiga ya ribu atau ini. ngarep 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 bisa salah ya, disclaimer on Oh, ya, oke. bisa salah. Ini ada satu tips yang dari indikator yang dipakai, price action 2 jam. Ada pintu masuknya sih. Oh, ini ada di sini nih. 15.05 Ya menurutku ya beli aja harga berapapun, apapun. cicil beli aja. Siapa Hmm, tahu ngacir naik nggak turun kan, ngiler kita. iya, iya, iya. Ntar takutnya Ya, ngiler ya. beli dikit lah. Kalau Ah, naik di sini ngacir nih. nggak turun ya udah. Ini ada pemain besar masuk lagi nih, Bi. Tuh. Nah, Nah, ini kayaknya kemarin nih, Palo Keng Hong nih. Yang dibilang gitu ya. borong lagi nih. Oh, Tapi oke. harga borongnya di mana nih? 1.660 tuh. Pak Tuh. Lokeng Hong, nggak ada berita ya, Bi ya? Nggak, ada beritanya. Ada beritanya. Ada ya. Ah, LKH. 24 Oktober Gas. dia beli. 23 Oktober dia beli lakinya belum tahu aku. Nah, Oktober 8. Kemarin katanya borong lagi. Oh iya, Di berita. dia 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 berani average up juga ya. Iya ya. Hebat ya. Kar- Iya, hebat. Kirain waktu turun doang dia beli, ternyata enggak ya. Karena udah mulai berubah kan. Nah, Semua juga kan dia mesti adaptasi ya. iya dia aja belajar ya, apalagi kita ya enggak ya. Iya. Gitu. Iya, dia aja berubah strategi, belajar terus ya kan. Mhm. Ada di mana gitu yang dia borong Ya, ya, ya. 23 Oktober berita terakhir. Ya. 23 Oktober. Nah, Ini kalau 23 Oktober, tapi adanya di sini sih. Ini pasti ada tuh. ya, siapa ya? Mungkin belum tahu Ya, ya. siapa yang kita nggak tahu. Nah, 23 Oktober mana? tanggal berapa itu? Desember. Oh, 23 Oktober. Tapi dia sih biasanya nggak lapor ya. ya dia kan kalau di Indonesia nggak tahu kalau 5% ke atas baru harus lapor kan. Kalau di bawah itu Iya, nggak harus lapor. Nah, iya. Kalau pembelian-pembelian besar juga kan nggak harus lapor kan. Nggak, iya, nggak harus dilaporkan kan. iya. Kalau kecuali dia 5% ke atas ya. Mm. Ini kayaknya nih dia pada pembelian nih. Karena ini lagi naik sih. Terus Hmm, tiba-tiba drop. Ini ada candle merah besar. iya. Mungkin ada nggak gitu. Nah ini Wi, oh, ini mah jatuh ini mah. Ini mah beneran Hmm, dibuang. hmm. Kapan itu? Ini kayaknya dividen Agustus nih. Kayaknya enggak dividen ya. Nah ini memang ada dibuang nih. Gitu. Jadi untuk sampai sekarang ini dulu, eh, gas ada lagi Dividen tuh 10 Oktober 10 Juni dividen. ya nggak terlalu besar penurunan biasa aja. Ya, Nah, ya. cukup. Mm-mm. Sip. Udah 1 jam. Kita Ya, selesaikan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Untuk yang mau siap. ada pertanyaan atau apa, silakan masukin di kolom komentar ya, supaya nanti kita bisa jelasin di video berikutnya. Ya, Oke, sip. terima kasih Bro Wiono. Selamat malam. Thank you, bro. Ya, Malam, sampai ketemu malam. lagi.